Shalom. Shalom. Selamat Paskah Jumat Agung buat kita semua. Untuk yang baru hadir, di depan masih banyak kursi, ya. Tolong bagian hari tahun yang baru hadir di tempat ini, di depan ini masih banyak kursi yang kosong supaya diisi. Terima kasih. Udah enggak. Sebelum memulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersekutu di Bait Allah yang kudus untuk memperingati kematian Tuhan Yesus yang menjadi bukti kasih Allah yang benar besar bagi kita manusia berdosa. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Masuklah, mari kita bersujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dan menebus dosa kita. Kita bernyanyi. Terus
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga yang tidak seperti imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anakmu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada Jumat Agung ini yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus yang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab itu ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Jumat Agung ini dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Untuk biduan, pimpinan biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun di alam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengar lagu pujian dari Kor Ina Kamis dan dilanjut Ina Ester.
untuk mengingatkan kita, nanti pukul 14 WIB gereja kita melaksanakan ibadah detik-detik kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Minggu pukul 05 pagi gereja kita melaksanakan ibadah subuh. Dimohon kehadiran kita bersama. Terima kasih. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Amasalum, dilanjut Remaja.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Menghadapi
Lanjut ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah menerima firman yang didasarkan pada surat Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Begini firman-Nya. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia digital saat ini, password atau kata sandi merupakan satu hal yang penting bagi kita. Seseorang tidak dapat masuk atau mengakses sembarangan ke sebuah aplikasi atau platform digital, ibarat Facebook, email, mobile banking, apabila dia tidak memiliki password atau kata sandi daripada akun atau aplikasi tersebut. Intinya, hanya mereka yang memiliki password itulah, hanya mereka yang mengetahui password itulah yang bisa masuk ke dalam aplikasi atau platform-platform yang saya sebutkan tadi. Jika bisa saya sejajarkan, hampir mirip dengan itu. Dosa telah mengunci, membatasi kita, memiliki akses masuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus di tempatnya yang kudus itu. Dan hari ini penulis Ibrani hendak memberikan kepada kita kunci atau kata sandi, password yang bisa kita pakai supaya saya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian bisa masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus itu. Satu-satunya password, kata kunci,
The only one, hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan yang baru, yang hidup dan yang sempurna, yang bisa menjadi pintu masuk kita, sekaligus menjadi jalan masuk bagi kita ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus itu. Ini yang dinyatakan Allah pada peristiwa Jumat Agung melalui salib Kristus. Maka mari pandanglah salib Kristus itu sembari memperhatikan 3 hal penegasan berikut ini. Yang pertama, salib Kristus adalah jalan yang sempurna. Ketika Yesus disalib, kakinya tidak sampai ke bumi, kepalanya tidak sampai ke langit. Dia tergantung. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus telah mengambil peran sebagai perantara antara kita manusia yang penuh dengan dosa atau bumi ini yang penuh dengan dosa, dengan Dia yang Maha Kudus, Tuhan Allah kita. Yesus lewat salib itu telah menjadi jembatan penghubung kita orang-orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus di tempat yang kudusnya, di sorga itu. Karena Yesus tidak ada pembatas lagi bagi kita. Bagi orang Yahudi, pada saat itu hanya ada satu bait suci, letaknya di Yerusalem. Maka setiap tahun ada tradisi, setiap orang datang dari perantauannya kembali ke Yerusalem untuk bertemu Allah di hadiratnya atau di bait suci yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dan kita tahu mereka harus berjalan, yang lain menaiki keledai, yang lain ada yang menaiki kuda untuk sampai ke Yerusalem, ke bait suci Allah itu. Karena pada saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, maka butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu supaya mereka bisa sampai ke bait suci di Yerusalem. Dengan perkataan lain, saat itu umat Allah memiliki akses yang sulit untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Walau mereka berjalan berhari-hari dan berminggu-minggu supaya bisa masuk ke bait suci di Yerusalem, sampai di bait suci itu pun belum bisa bebas menempati setiap ruangan atau bagian di dalam bait suci. Karena kala itu bait suci ini dibagi menjadi bagian-bagian. Ada yang disebut pelataran luar, itu bisa diduduki oleh setiap orang siapapun, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Kemudian ada yang disebut pelataran dalam, yang bisa duduk di sana hanya orang Yahudi, tidak boleh di luar Yahudi. Kemudian ada bagian yang disebut dengan ruang kudus. Ini hanya bisa dilalui oleh para imam. Jemaat tidak bisa. Hanya imam yang bisa karena fokusnya adalah perjamuan Allah. Kemudian ada satu lagi ruang yang Maha Kudus. Ini tidak bisa dimasuki oleh sembarangan imam. Hanya imam kepala. Itu pun tidak boleh setiap saat. Hanya sekali setahun. Ketika dia menyerahkan persembahan korban pengampunan dosa, dia akan masuk ke ruang Maha Kudus itu. Semua bagian-bagian yang saya sebutkan itu dibatasi dengan tabir atau tirai yang membatasi bagian pelataran luar ke pelataran dalam, ke ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Itu dulunya. Tetapi oleh kedatangan Yesus Kristus dan peristiwa salib, kita tahu ketika Yesus berkata, sudah selesai. Pada saat itu, ketika Yesus sudah menghembuskan nafas terakhir, disebutkan gempa bumi terjadi, tabir bait suci terbelah 2. Sekarang sekat itu hilang, pembatas itu tidak ada lagi. Itu sebabnya disebutkan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup dan yang sempurna supaya kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus itu dan bisa memanggil Tuhan dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Maka peristiwa salib telah menunjukkan kepada kita, Dialah satu-satunya jalan masuk ke ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus.
salib Kristus adalah jalan yang sempurna yang dapat menyelamatkan kita semua sekali untuk selama-lamanya untuk semua dosa-dosa kita. Ketika Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Semuanya tuntas. Tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Dia benar-benar mati merasakan sakitnya penderitaan akibat dosa. Itu sebabnya ketika dia disalib, ketika murid-murid memberikan dia minum anggur sebagai penawar sakit, Yesus menolak. Karena apa? Yesus mau sungguh-sungguh merasakan secara utuh bagaimana sakitnya penderitaan hukuman karena dosa. Maka ketika dia berkata tetelestai, semuanya sudah selesai, semuanya sudah tuntas. Itu sebabnya di ayat 18 tadi dikatakan tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita perhatikan. Konsekuensi dari menerima jalan baru itu adalah mengikatkan diri pada Allah. Mengikatkan diri kepada Allah, yakni menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh. Menghadap Allah bukan karena apa kata orang. Menghadap Allah bukan karena pengaruh atau dimotivasi oleh orang lain. Menghadap Allah bukan karena merasa tidak enakan. Menghadap Allah bukan karena karena saya punya tugas dan tanggung jawab. Melainkan harus sungguh-sungguh menjadi satu pengorbanan yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Orang datang beribadah itu satu pengorbanan yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Coba bandingkan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Mereka harus berjalan berhari-hari dan berminggu-minggu supaya bisa menghadap Allah di bait suci. Bandingkan dengan kita saat ini. Saya kira tidak perlu berhari-hari supaya kita bisa datang ke persekutuan menghadap Tuhan. Tapi setiap saat pun kita bisa datang kepadanya. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan. Jangan menghadap Tuhan lagi hanya karena kepentingan atau kebutuhan kita. Kalau tidak, kita akan bisa sama dengan orang-orang yang pada hari Minggu itu berkata, Hosana, Hosana. Tapi hari ini dia akan berkata, salibkan dia, bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Itu adalah orang-orang yang menghadap Allah hanya karena kebutuhannya, hanya karena kepentingannya. Karena jikalau satu saat kepentingannya dan kebutuhannya tidak terpenuhi, dia akan berbalik dari menyatakan Hosana menjadi salibkan dia dan bebaskan Barnabas, penjahat itu. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ikatkanlah dirimu kepada Tuhan selagi Ia berkenan ditemui, supaya engkau sungguh-sungguh hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan sudah menaruh hukum-Nya di dalam hati kita, menanamkan perintah-perintah-Nya dalam akal budi kita, supaya terus-menerus bertumbuh, supaya terus-menerus diteguhkan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ikatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ia layak dipercaya, karena Ia setia. Tuhan layak dipercaya. Ia adalah imam besar di rumah Allah, yang melebihi imam-imam yang lainnya. Kalau di perjanjian lama, imam-imam itu datang sekali setahun masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi imam besar ini, Yesus Kristus, Dia melebihi seluruh imam-imam yang pernah ada di bumi ini. Dia datang masuk ke ruang Maha Kudus, menebus dosa-dosa kita sekali untuk semua, untuk selama-lamanya. Dan Dia adalah imam besar yang tidak masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban domba. Dia sendiri yang menjadi korbannya, anak domba Allah. Dia yang mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ikatkanlah dirimu kepada Tuhan, karena Ia layak untuk dipercaya. 33 tahun Ia mempersiapkan dirinya. 3,5 tahun Dia menyampaikan kabar sukacita.
30 perak dia dihianati. 3 kilometer dia pikul salib. 3 paku ditancapkan di tubuhnya. 3 hari dia masuk ke dalam kematian. Dan hari ini, dalam peristiwa Jumat Agung ini, ada 3 kata juga yang mau disampaikan kepadamu. Aku mengasihi kamu. Ikatkan dirimu kepada Tuhan, karena Ia layak dipercaya. Yang ketiga ini yang terakhir. Mengikatkan diri pada tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu siapa? Kita, dengan sesama orang percaya. Mengikatkan diri kepada Allah harus serta-merta mengikatkan diri pada tubuh Kristus dengan saling memperhatikan, saling menolong, saling mengisi, saling mendorong satu dengan yang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Persatukanlah dirimu pada tubuh Kristus dalam persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan. Ternyata kata Alkitab, dulu pun ada sebagian orang yang mau meninggalkan persekutuan. Hari ini diingatkan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya berpikir, mungkin gereja ini sudah harus memikirkan membangun baru lagi. Kalau setiap minggunya seperti ini yang datang ke pertemuan ibadah. Tapi apa boleh buat? Kursi yang putih ini hanya disewa musiman. Pada waktu Jumat Agung, Paskah nanti ini kayaknya sudah dikembalikan karena tidak ada lagi. Nanti kembali Natal muncul lagi nih kursi yang putih ini. Saya mau mengingatkan hari ini, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ikatkan dirimu dengan tubuh Kristus. Supaya bisa apa? Saling mendukung satu dengan yang lain. Saling mengisi, saling menasihati, saling mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemuliaan nama Tuhan kita. Karena disebutkan, semakin giatlah melakukan semuanya itu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan yang mendekat ini. Maka selagi Tuhan kasih kesempatan hari ini, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ikatkan dirimu pada tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah satu bentuk persekutuan di dalam tubuh Kristus. Maka nanti yakini, terima, hidupilah pengampunan Allah melalui perjamuan kudus ini atas hidupmu. Dan tunjukkanlah itu kepada sesamamu dengan saling peduli, saling memperhatikan, saling mendukung satu dengan yang lain. Terlebih pada zaman ini, Bapak Ibu, kita harus membuka mata dan membuka telinga, membuka pikiran kita. Telah terjadi krisis humanisme saat ini. Perang Ukraina belum selesai-selesai. Orang atau korban mati karena peperangan terus bertambah. Korban kelaparan karena ada sebagian atau segelintir orang kaya memperkaya diri, sebagian orang akhirnya semakin miskin dan tidak bisa makan, kelaparan juga semakin bertambah. Dan baru-baru ini perdagangan manusia mulai terjadi dengan dalih magang ke luar negeri dari universitas-universitas. Kita mengalami dan menghadapi krisis humanisme saat ini. Maka dibutuhkan kesatuan tubuh Kristus supaya kita bisa saling menasihati, saling mendukung, saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain dengan tubuh Kristus yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebelum menerima perjamuan kudus ini, nanti akan disebutkan, dosamu telah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah mengetahui dan memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosamu itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang-orang yang durhaka. Ketika kau katakan saya mau menerima perjamuan kudus ini, ayo bersihkan hatimu, ampuni dosa-dosa saudara-saudaramu yang ada di sekelilingmu, ikatkan dirimu kepada tubuh Kristus. Maka sekarang, akhirnya, terimalah Yesus sebagai jalan yang baru, jalan yang hidup, dan yang sempurna, yang akan membawamu ke tempat yang maha kudus itu. Ikatkan dirimu kepada Tuhan dengan menghadapnya dengan hati yang tulus ikhlas serta yakin teguh.
dan ikatkan dirimu pada tubuh Kristus dengan saling memperhatikan, saling mendukung dan mendorong, saling mengisi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik demi kemuliaan Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karya pengampunan-Mu yang besar yang telah Engkau tunjukkan lewat peristiwa Jumat Agung, kematian Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini kami mengingat itu. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa memandang kepada salib-Mu dan mengetahui bahwa salib-Mu itu adalah jalan yang baru, jalan yang sempurna dan yang hidup, yang bisa memasukkan dan membawa kami ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus itu. Ya Tuhan, ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni dosa-dosa saudara kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, supaya kami bisa mengikatkan diri kami kepadamu dengan menyembah-Mu, menghadap-Mu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan yang teguh dan pengharapan yang pasti, sebab Engkau setia. Engkau adalah imam besar dalam rumah Allah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memasukkan kami ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus itu. Dan dengan demikian kami bisa mengikatkan diri kami kepada tubuh Kristus, kepada sesama kami, supaya kami saling mempedulikan, saling memperhatikan, saling mengisi dan mendukung satu dengan yang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik hanya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami semua umat-Mu hari ini, yang senantiasa memandang pada salib itu, supaya kami berkenan dan mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua umat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang menerangi hati dan pikiran mereka. Engkaulah yang menjaga mereka dalam setiap perjalanan kehidupannya. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya dan perbuatan-perbuatan dosa, supaya kami takut akan hukuman yang begitu dahsyat bagi orang-orang yang durhaka kepadamu. Tapi biarlah dengan rasa syukur kami hidup semakin baik lagi, hati kami senantiasa diperbaharui, akal budi kami terus-menerus dibangun untuk hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus dengarlah doa kami ini. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan yang kedua.
Lihita saluhutna amanami do inanami masuk mahita tu ulaun nabadiah di bagasat tikion adorang so tamulai ima di na jakonota ima ulun nabadiai di bagas ngulta nama nunggu lima hami tu hita saluhutna na hari rison holan aka naso di bagasan parmahanyoni huria manang di bagasan RPP dohot aka naso makatidakon hapor siaonna ima na boy dohot lau marul nabadia. Jadi dia kana hona RPP dope tikion dohot aka yanakon nami naso makatidakon hapor sia dope hot mahamu hudul di inganamu nabi ate. Tamulai mah acarata jala talema rohata hohoma hita marede mahita sia nomor 152 ayat seda. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti atete munado rohamuna marhiti hiti Kristus Yesus. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami anom parpadana na badiai lehong mato di porbadia tuganup hami asa di tubuhon hapor seaon na mangulu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop pami pargugoi mahami masuadaho diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa di tubuhon hapor seaon na mangului sai taiti rohanami asalam melunguk kami tu banua gijang asa sai masiolami pai mai mahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarhamau li debata ita sakap nuaing mangaton perpadana na badiai di baheni ta timbang maju molo manang na tau hita marulau na badia asa unang hona uhum manang ise siak kita on. Ai holan na uduk roha jala na manosoli rohana ala ni pambahenanna nasoture jala na manopoti dosana jala na porsia di hasesani dosa na pinatupani Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai alai akan na dohot marulon na badia unang bedi oloi sibolis unang bedi dadati merdosa tung padau hamuma rohamuna siani tunggo tapok kamuma hosom dot latini roha alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus nong mate jala nong mulak mangulu humopopamu asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiai dibani tata kasih majolor hatabe jala alusi hamuma suku-sukunon jong-jong ma hita salutna na parjulu di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum don alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma olo na marsak do roham alani dosami
jala dipangido roham naing malua hono aing sian dosam molo songoni roham dok ma ulu di parhatu tu roham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon perdosa ibana nang mate do mulak manguluh mopop ho mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu tu roham dok ma ulu ulu doho manggotapon sian roham late ni roha dot hosom ni roha akum ni i ulu doho mardenggan dot halak nama ngarsahi ho jalana ulu doho manesa dosa ni dongammu songom pinangido ni roham sisau ni debata sudi dosam molo songoni roham dok ma ulu atong tapauduk bema rohata jalata topoti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu dabe ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa gudang dohami ai jot hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami noaing do sugut molo balosonomu tu hami hobar tu pambainan nami i alai alani godang ni asini roham dohon asini roham don alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nile homu humopopami alani i ubay na hum hami mangido tuho asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masudedo sanami jala lehon to di porbadia tu hami asa margogo hami mangalo na sa dusa dohot mangulahon na khobar tu lomo ni roham sa leleng di tanood dope hami atok kamu namanopoti dosa muna jala na mauas di asini rohani debata say sahat matuhamu na hinaporsyaw muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite gowarni debata ama don anak do todi porbadia amin ali amanami na di bona gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaunmu say saut malomone roham di banu atong ngaon songon na di banu gijang lehum matu hami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tuhion tu pangujunan palua mahami sian pangago ay hodo na punah harajaun dohon haguguun rodi hasangapon saleleng ni leleng na amen atong hamu akan namanopoti dosa muna jalana mauas di asini rohani debata say sahat matuhamu nahina porsyo muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tohamu pos marohamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guarni debata ama don anak do todi porbadia amin hudul mahamu bare demahita atong tangyok kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu morinai uju tarjehe ibana didok mamoliate dungi di ponggoli mai di parleho mai tua kasisianna huhud ma didok jalo hamuma jala pangan ma
dagi kudoi nani leon tu hamatean huma papamu baik kamu ma songoni bain parni ngotamuna diahu. Dung sunna sida mangan dungi dibuat ma panginumani didok ma moleate. Dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada ne baru maun marhite-hite mudarhu nani useon mo papamu bain hasesani dosa. Saya baik kamu masongoni bain parningotamuna di ahu. Atong Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Amin. Marede mahita laos Roma tujolo mar 10 halak tujolo sabaris. Sai balingas o tundi
Mari dehita sian buku ide nomor 3 ayat sada, rimma hita jongjong. Tuhan debata ale todiku, jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon dengan dibasana sudena. Ibana domane sado sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahen tuhita nahobar tu dosata, jala dang dibalosson tuhita nahobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakon nado, asini rohani Tuhan debata diakana makabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohana itu hita, dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, olat nion rodi salileng ni lelengna. Amin. Tuhan Yesus membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyala juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Jumat Agung bagi kita boleh bersalaman di depan ini dan keluar dari. Karena jemaat sudah ada di tangga sebelah kiri, maka kita akan keluar dari pintu utama. Oke, demi efisiensia, yang mau keluar tolong dikasih jalan. Yang masuk dari sebelah kiri ya, dari sana, tolong dikasih jalan keluar dulu yang di pintu masuk. Mundur dulu yang di pintu masuk. Masuk dari sebelah kiri. Tolong untuk menghemat waktu dan demi kelancaran ya ibadah kita untuk pukul 10. Iya, tolong dikasih jalan keluar. Akadonga perhalado tolong dia atur pintuan di pintu masuk. Molodang di arah sanon, ditutup jalan sian sapula hapirangon. Iya. Unang pojok di sini, unang pojok. Iya, tolong dikasih jalan yang di pintu masuk. Unang manumpu di sini, jangan numpuk di pintu masuk. Kasih jalan keluar sedikit.
10 orang sabar obat. Ayo dong ngomong ngatur sedu, lebih tua. Ayo ngomong. Jadi daripada menumpuk isi teh, sanong boy keluar. Sanoma keluar daripada sodisi. Iya. Keluar dari samping, dari samping. Dia bermisi, tidak mengambil isi.